Oke, baik. Selanjutnya, Puspa. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puspa. Perkenalkan, nama saya Puspa Hati Banyal dengan NIM 2021 0810 200077. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul argumen tentang dinamika dan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Next. Pertama, argumen tentang dinamika dan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa yang dikemukakan oleh Cicet 1999 tersebut melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara sosiologis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis secara wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Jika demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan kenegaraan seperti definisi pertama, apa saja prinsip atau pilar penyanggaan sehingga mencirikan kehidupan bernegara sebagai pemerintah demokrasi, sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS 1995 mengantisipasikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau soko guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Next. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintah guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dugu. Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Next. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring nasional adalah: pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan pertanian politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Next. Menggali sumber histori, sosial, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berkarat di dalam penggaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahan sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Ada beberapa sumber. Pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi, sumber nilai yang berasal dari Islam, dan sumber nilai yang berasal dari Barat. Next. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Jika ditanya di mana kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif, jawabannya adalah di dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945 pertama. Konstitusi RI 1945, Undang-Undang 1950 kembali ke Undang-Undang 1945 yang kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Dua postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Next. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Panggilannya siapa ini? Panggilannya? Halo? Halo? Bisa dengar suara Bapak? Panggilannya Hati atau Banyal atau Puspa? Halo? Diam saja ya? Maaf, suaranya kurang terdengar, Pak. Oh gitu ya, sebentar. Oke, sudah terdengar belum? Belum? Oke, sudah ya? Pak, maaf, saya dengar lagi, Pak. Halo? Tes? Puspa? Panggilannya Puspa ini? Panggilannya Puspa atau Hati atau Banyal? Banyal ya? Puspa saja ya? Baik, ada yang ingin bertanya ke Puspa? Oke, baik. Belum ada yang raise hand dan belum ada yang chatting ya di chat. Oke, baik. Puspa mungkin nanti menunggu ya. Oh iya, rumahnya di mana Puspa? Jakarta Timur. Sekarang posisinya lagi di rumah atau di mana ini? Di luar di mana? Di kampus atau di mana? Oh, di kafe. Oh iya. Baik ya. Oke, lanjutkanlah ya. Yang penting nanti pulang dari situ sehat-sehat ya. Tetap terus lanjut ya, ikut kuliah sama Bapak ya. Baik, selanjutnya silakan Hamidah atau Siva atau Henny untuk yang keberapa ini? Ya, enggak ini nanti dipoto-nya. Ini apa saya screen dulu nih. Silakan. Oh, Bintang Senja Ridwan. Ada nggak? Halo? Bintang. Oh ya, silakan Bintang. Silakan. Time is yours. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nyalain lampunya, Mas. Ya, baik. Terima kasih. Ini yang terakhir ya presentasi ya? Presenter terakhir ya, Siva? Baik, namanya siapa yang presentasi? Nama panggilannya? Halo? Namanya siapa? Nama panggilannya? Oh, Bintang. Oke, baik ya. Rumahnya di mana Bintang? Ciledug. Oke, statusnya masih jomblo ya? Oke, ya, pertahankan. Nanti sampai lulus, terus udah dapat kerja, baru langsung meminang meminang calon yang akan kamu pinang ya, yang kamu cintai, yang kamu sayangi, targetkan ya. Eh, Kalau laki-laki harus bekerja dulu, baru mencari pacar ya. Mantap. Oke, ada yang ingin bertanya atau raise hand ke Bintang? Boleh? Nur Aisyah, silahkan. Mau bertanya? Nur Aisyah, boleh Nur? Oh, Nurnya enggak ini ya. Oke, baik. Ya, coba yang tadi presentasi coba raise hand semuanya. Raise hand semuanya ya. Yang presentasi tadi raise hand dulu. Silakan. Yang pertama, silakan untuk menjawab pertanyaan dari yang teman-teman tadi presentasikan ya. Silakan. Jadi yang bertanya tadi, ya silakan. Yang pertama dulu, siapa namanya? Tadi pertama. Silakan Alia. Ya. Masih ada lagi pertanyaan selanjutnya? Alia? Satu aja ya. Oke, baik. Selanjutnya, ada lagi? Yang presentasi berikutnya, selain Alia, siapa lagi yang kedua? Kalau sudah selesai, diturunkan Alia tangannya, raise hand-nya. Selanjutnya siapa lagi? Oh ya, silakan. Adit ya. Oke. Iya, ada lagi pertanyaannya? Boleh, boleh, boleh. Ya, sampaikan saja di sini tidak ada yang bertanya gitu ya. Oke, ya, silakan diturunkan. Ada lagi? Hoir. Sorry. Haidir, silakan.
Ini tadi pertanyaan Aida apa tadi? Oke. Ya, baik. Berarti tiga penanya ya, Haidir ya. Baik, tadi yang sebelum Haidir siapa yang tidak ada pertanyaan namanya? Sebelum Haidir, Karima ya. Karima. Oke, Karima tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya ya. Oke, selanjutnya Bintang. Bintang mana Bintang? Halo Bintang. Ya, silakan. Aduh, aduh. Ya, aduh, sekali lagi ya Neng ya, bentar ya, tunggu ya. Baik, rangkuman hari ini di bab 2 yaitu adalah yang pertama, kita harus mengetahui bahwa ternyata di bagian integrasi nasional, bagian identitas nasional itu ada yang dinamakan identitas warga negara, identitas individu, ya. Identitas setiap warga negara, baru nanti setelah dari identitas warga negara baru masuk ke identitas nasional, ya. Nah, identitas individu perwarga negara itu Anda bisa catat ya, yang harus kita miliki gitu ya, yaitu adalah identitas kartu keluarga, kita harus punya identitas KTP ya, terus identitas eh, jenis kelamin ya, identitas eh, akte kelahiran, paspor, SIM ya, terus kartu pelajar ya. Ini harus ada ini ya. Terus kemudian identitas yang tidak kalah penting lagi adalah buku nikah ya bagi yang sudah menikah. Karena apa? Masa depan anak cucunya, anak-anaknya tanpa buku nikah ini akan sulit untuk membuat akte kelahiran seorang anak ya. Jadi dasarnya akte kelahiran itu adalah sumbernya dari buku nikah ya. Dan akte juga dan buku nikah juga sumbernya dari kartu keluarga. Dan kartu keluarga ini kalau misalkan
bapaknya itu punya istri 5 misalkan ya. Nah, istri yang sahnya secara negara itu cuma satu dalam kartu negara sekarang, dalam kartu keluarga saat ini. Yang empatnya itu sebagai istri siri ya, istri sah secara agama, tapi secara negara tidak, secara agama sah mereka. Tetapi dalam kartu keluarga mereka ibunya ya atau istri-istrinya itu sekaligus menjadi kepala rumah tangga ya. Maka disinilah setiap keluarga tidak boleh ya, tidak boleh terpisah ya dalam kartu keluarga ini kalau misalkan beristri mau jadi istri keempat, kelima dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ini penting pembelajaran buat Anda semuanya. Ya itu yang pertama, poin dari identitas seorang warga negara. Dan Anda paspor ya, Anda juga harus memiliki paspor. Syarat paspor itu adalah Anda harus punya KTP, punya kartu keluarga dan akte kelahiran atau mungkin ijazah ya. Ijazah juga sebagai identitas seorang warga negara ya. Ijazah SD, SMP, perguruan tinggi, SMA dan lain sebagainya ini adalah sebuah identitas ya. Dan ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara dimanapun ya. Maka setiap warga negara setelah memiliki itu lanjut ke identitas nasional. Nah, di identitas nasional ini yang harus diperkuat oleh kita, yang harus dimiliki oleh kita, yang harus kita teguhkan yaitu adalah bendera merah putih tadi sudah disebutkan ya. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada lagu kebangsaan, ada NKRI, ada Pancasila ya. Terus ada lagi sistem pemerintahannya ya, terus kemudian ada lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Ini semuanya itu adalah kekayaan sebagai ciri khas negara Republik Indonesia. Karena apa? Negara yang lain tidak memiliki ini gitu. Ya. Negara yang lain tidak memiliki ini, maka yang memiliki ini hanya Indonesia. Maka inilah ciri-ciri karakteristik negara Indonesia. Seperti halnya Anda, ya, mohon maaf. Karakteristik Anda seperti apa misalkan? Salah satunya humoris misalkan. Kalau humoris kan umum ya. Tapi kalau lebih detail lagi misalkan ada tai lalat nih di pipinya gitu ya. Terus kemudian dia ada sesuatu misalkan tanda lahir misalkan gitu. Nah, ini adalah salah satu ciri khas karakteristik ya. Terus walaupun dia kembar tapi dia ada hal yang berbedanya gitu. Inilah yang dinamakan identitas, identity ya. Identity ini adalah sangat penting ya. Kalau misalkan Anda pergi ke luar negeri ya, terus paspornya hilang di luar negeri ya, itu sama dengan nyawa Anda. Kalau paspornya hilang, otomatis nyawa Anda juga bisa diperbudak nanti di negara lain ya. Apalagi mohon maaf nih, kalau misalkan ada yang jadi pembantu ke luar negeri ya, terus kemudian paspornya dipegang sama majikannya, tiba-tiba paspornya dihilangkan, dibakar atau mungkin disembunyikan atau bagaimana gitu ya. Tiba-tiba mau pulang dia nggak bisa ya, akhirnya disiksa, difitnah dan lain sebagainya gitu ya. Wah, dicaci maki, didolimi gitu ya, diperkosa dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu karena paspornya itu disia-siakan. Bahwa paspor itu tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri, termasuk majikan atau siapapun. Jadi Anda kalau ke luar negeri, paspornya jangan jauh-jauh dari badan Anda. Harus tetap nempel di tas Anda, di saku Anda, jangan sampai hilang. Kalau hilang, Anda nggak akan bisa balik ke Indonesia. Nah, inilah yang dinamakan paspor itu adalah nyawa, ya. Jadi hati-hati, ya. Ini prinsip dari paspor. Oke, itu secara singkat begitu, ya, dari bab 2 ini. Yang penting Anda paham bahwa identitas negara Republik Indonesia ini adalah harus kita pertahankan, harus kita jaga. Terus kemudian ada ketidakstabilan identitas nasional, terus ada karakter, ada proses identitas nasional. Ini semuanya itu adalah identitas itu prosesnya itu adalah dari adat istiadat ya, dari agama, dari lokal wisdom di seluruh rakyat Indonesia, seluruh wilayah, maka inilah yang diagungkan, maka inilah yang dijemput, yang dibuat dan kemudian disahkan oleh negara ya. Dan kalau tanpa ada pengesahan legalitas oleh negara, maka ini tidak akan jadi sebagai bentuk legalitas dari negara Republik Indonesia sebagai identitas nasional. Tapi ingat, identitas nasional yang secara tepat yaitu memang diatur oleh Undang-Undang Dasar ya. Tapi yang paling booming ya, yang paling membooming itu adalah identitasnya ada 4 ya. Yaitu adalah Undang-Undang Dasar ya, UUD NRI 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika,
terus kemudian ada NKRI ya, dan yang terakhir adalah Pancasila ya. Ini empat pilar kebangsaan namanya gitu ya. Dan terus kemudian kalau misalkan apakah berubah-ubah ya. Berubah-ubah itu identitas nasional tentu saja berubah. Salah satunya satu saya sampaikan, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang tadinya local wisdom terus kemudian menasionalkan, sekarang berubah menjadi global, yaitu dalam tema pelajar Pancasila, berbineka dalam global ya. Nah, inilah bineka dalam global ini adalah sebagai pedoman pelajar Pancasila. Artinya apa? Mengglobal. Inilah yang salah satunya berubah dari lokal terus ke nasional dan menjadi internasional ya. Berubah. Inilah salah satunya ya. Dan terus kemudian identitas negara Indonesia dengan negara lain itu berubah adalah salah satu keinginan dari bangsa itu sendiri ya. Perbedaan antara yang satu dengan yang lain tentu akan mempengaruhi ya terhadap masa depan Republik Indonesia ini. Baik, itu di bab 2 secara singkat. Terima kasih semuanya ya yang sudah presentasi. Beri applause buat yang presentasi kelompok 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok bab 1 ini ya. Silakan untuk menjawab pertanyaan secara singkat dan tepat. Bapak, saya izin